Yang pertama, qala al-muallif rahimahullah an Uthman radhiyallahu anhu annahu qala fi qoulihi ta'ala wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Dari Utsman radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Kahfi ayat 82, wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Itu yang dijelaskan oleh Utsman bin Affan. Jadi ini rangkaian dari sebuah cerita yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Kahfi, yang kita disunnahkan membaca pada hari Jumat, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabi Musa dan Khidir masuk ke satu kota dari rangkaian perjalanan beliau, bagaimana Khidir atau Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran seorang Nabi Musa alaihissalam melalui seorang yang bernama Khidir. Maka semuanya ini untuk pembelajaran. Ketika Khidir naik perahu dengan Musa, kemudian perahunya dirusak, bertemu dengan anak kecil itu dibunuh, masuk di sebuah kampung, di sebuah desa, di sebuah kota, melihat rumah yang mau roboh, lalu Khidir memperbaiki, membangun rumah itu, dan semua dipertanyakan oleh Musa alaihissalam. Dan pada yang terakhir dan setelah ketiganya terjadi, Khidir menjelaskan kepada Musa rahasia di balik apa yang dia lakukan itu. Maka untuk kenapa Khidir mau membangun rumah yang mau roboh, dan kenapa beliau tidak minta upah dari yang punya rumah itu, maka di sini Allah menjelaskan melalui lisannya Khidir, wa kana tahtahu kanzul lahumā, bahwa di bawah rumah itu ada kanzul lahumā, ada harta simpanan yang dimiliki oleh dua anak itu, anak yatim itu. Wa kana abuhuma salihah, dan orang tua dari kedua anak yatim itu adalah seorang yang soleh. Maka diharapkan nanti setelah keduanya balik, maka harta simpanan itu akan diambil, akan diberikan kepada kedua anak yatim itu dan dipakai sebagai bekalan hidup. Nah, kemudian kata Utsman, al-kanzu lauhum min dhahabin, di dalam harta yang ada di bawah tanah itu, lauhun min dhahabin, itu terbentuk dari semacam papan yang terbuat dari emas. Jadi apa namanya emas apa itu? Ya kayak emas batangan nih, emas. Jadi seperti ini papan, tapi dari emas.
wa alaihi sab'atu asturin maktubun fi ihdaha. Lalu papan itu, di dalam salah satu papan itu tertulis 7 kata. Bisa digambarkan Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Jadi dalam papan yang terbuat dari emas itu ada tulisan. Ada tulisan yang terdiri dari 7 astur, 7 baris. 7 baris. Maka ke-7 baris itu ada 7 kata. Ini yang dijelaskan di sini. Yang pertama, ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhak. Itu kalimat pertama ya, yang tertulis di dalam harta simpanan anak yatim itu. Ajibtu, aku heran, saya heran, saya takjub. Liman arafal mauta, terhadap orang yang tahu tentang mati, bahwa mati itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Bagi kita hanya persoalan waktu saja. Kita ini sebetulnya ngantri, ya. Jadi saya heran kepada orang yang tahu akan kematian, bahwa kematian itu akan terjadi, pasti terjadi. Wa huwa yadhak, dan dia masih sempat-sempatnya bersenda gurau, bercanda, berleha-leha, kira-kira seperti itu. Di sini wa huwa yadhak, ketawa. Tapi di sini maksudnya ketawa yang membuat lupa diri. Ya, seperti kehidupan sebagian orang hanya dari pesta ke pesta, dari hura-hura ke hura-hura, sehingga lupa akan kematian, lupa akan akhirat. Itu yang tertulis di papan yang terbuat dari emas pada kalimat yang pertama. Masya Allah. Jadi ini ya, artinya pelajarannya kita disuruh untuk selalu ingat mati, dan hal yang bisa membantu kita untuk mengingat mati adalah mengurangi hura-hura, karena hura-hura ini yang seringkali memalingkan perhatian kita dari namanya akhirat, ingat pada kematian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, pada kalimat yang kedua yang tertulis adalah wa ajibtu liman arafat dunya faniyatun wa huwa yarghabu fiha. Saya heran kepada orang yang tahu tentang dunia, bahwa dunia itu akan sirna. Wa huwa yarghabu fiha, dan dia sangat doyan terhadap dunia. Bahwa doyan itu suka dunia wajib, tapi di sini dikatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah begitu menginginkan dunia sampai menghalalkan segala cara. Ya, sebagaimana keadaan sebagian manusia sekarang ini kan, untuk mendapatkan sesuatu, harta, pangkat, jabatan, dia rela menghalalkan segala cara, menempuh cara apa saja, yang penting mendapatkan dunia itu. Nah, di situ jadi pelajarannya bahwa kita tidak boleh terlena dengan dunia. Ya, bimbingan syariat bagaimana kita berinteraksi dengan dunia,
Ya, jelas sekali memang wal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama maksudnya apa? Dunia. Di ayat lain wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih abadi, lebih kekal. Bahkan di ayat lain dijelaskan bagaimana seorang beriman terhadap dunia, maka wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, senantiasalah cari karunia Allah di kehidupan akhirat. Jadi itu sebetulnya yang aslinya kita itu selalu menuntut akhirat dulu, karena di dalam menuntut akhirat begitu asyiknya, seakan-akan hampir lupa dunia. Maka Allah ingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di dunia. Itu aslinya itu seperti itu ya mas sekalian. Jadi orang sibuk ibadah, sibuk amal soleh, sampai-sampai lupa dunia. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Masih ada, mungkin masih ada. Misalnya ketika ada orang sibuk fokus pada satu pekerjaan sampai lupa segala-galanya. Ini ada orang sibuk dengan akhirat, ibadah, amal soleh, berkarya, sampai lupa. Misalnya ada yang lupa makan, lupa tidur. Maka diingatkan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena tidak mungkin kita tinggalkan dunia ini, karena dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Jadi jelas kali. Jadi yang dimaksud di sini adalah mendapatkan dunia secara berlebihan dan menghalalkan segala cara. Ya. Orang mau jualan, bagaimana caranya jualan obat nih agar bisa laku obatnya? Maka sebarkan penyakit, ya kan? Ini cara-cara busuk, cara-cara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kalimat kata yang ketiga yang tertulis di papan terbuat dari emas itu, kata Utsman bin Affan, wa ajibtu liman arafal umura bi aqdarin wa huwa yaghtammu. Dan saya heran kepada orang yang tahu bahwa segala urusan, segala hal terjadi dengan takdir, dengan ketentuan Allah, dan dia sedih ketika tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Jadi heran yang ketiga adalah heran melihat orang yang tahu, yang paham bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini itu adalah merupakan takdir Allah, tetapi dia kecewa, dia sedih ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, yang diinginkan itu. Jadi di sini pesannya, pelajarannya adalah kita harus memahami tentang takdir, ya, qada dan qadar. Ya, setelah kita sudah berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menentukan takdir. Apakah yang kita inginkan itu diberikan kepada kita dan terjadi dalam hidup kita atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya untuk berikhtiar. Jadi kalau kita sudah mencari dengan sungguh-sungguh, kita sudah berikhtiar, lalu kita tidak mendapatkan, ya kembalikan kepada Allah. Tidak usah kita bersedih, usaha lagi, apalagi kalau hanya persoalan dunia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang keempat yang tertulis di dalam papan yang terbuat dari emas itu, kata Utsman bin Affan, wa ajib
ajibtu liman arafal hisab wa huwa yajma'u malan. Heran yang keempat adalah saya heran kepada orang yang mengetahui tentang adanya hisab, perhitungan. Ya, di akhirat nanti ada namanya hisab. Makanya hari kiamat salah satu namanya apa? Yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi saya heran melihat orang yang tahu bahwa di akhirat ada hisab. Semuanya akan dihitung. Kehidupan kita di dunia ini akan diperhitungkan, akan dihitung kembali. Ya, akan dihitung. Dan yang pertama kali akan dihitung dari setiap hamba pada hari kiamat adalah apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama kali yang akan dihisab dari setiap hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa idza saluhat, apabila salatnya baik, saluha sairu amalihi, maka akan mempengaruhi baiknya amal-amal yang lain. Dan sebaliknya, wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasada sairu amalihi, maka rusak salatnya itu juga akan mempengaruhi pada rusak amal-amal yang lainnya. Ini sebuah ukuran jemaah sekalian. Ya, kita lihat seseorang kalau sudah beres salatnya, insya Allah relatif amal-amal yang lainnya juga lebih gampang dibereskan. Bukan juga beres semuanya, bukan. Tapi kalau orang sudah salatnya dijaga, maka insya Allah lebih gampang menerima nasihat, lebih gampang menerima ilmu, lebih gampang untuk, lebih ringan untuk mengamalkan ilmunya dan beramal-amal yang lainnya. Dan sebaliknya, kalau orang sudah rusak salatnya, mengabaikan salatnya, bolong-bolong salatnya, maka bisa dipastikan ibadah-ibadah yang lainnya juga, amal-amal yang lainnya juga ikut rusak, ikut bolong-bolong. Jadi kalau salatnya bolong, maka juga ibadah yang lain juga akan ikut bolong. Maka saya heran kepada orang yang tahu tentang hisab, tentang perhitungan, wa huwa yajma'u malan, dan dia masih sibuk saja mengumpulkan harta. Itu heran yang keempat. Ya, masih sibuk mengumpulkan harta. Ayatnya jelas ya, jama'a malan wa addada. Ada orang yang kerjanya di dunia ini hanyalah jama'a malan, mengumpulkan harta, wa addadahu, dan dihitung. Dia punya harta sekian, lalu dihitung lagi bagaimana agar bisa berkembang, bagaimana agar bisa terus saja begitu. Ya. Sehingga apalagi orang yang sudah semakin tua, ya mestinya ini dikurangi, ya, dikurangi. Ya, fisik dunia ini dikurangi. Lebih banyak bagaimana menikmati yang ada. Jangan lagi mencari, terlalu fokus pada mencari yang belum ada. Tapi kita lebih fokus untuk menikmati, memanfaatkan yang sudah ada kita miliki. Karena kalau kita fokus pada mencari yang tidak ada, maka waktu kita habis, sehingga yang sudah ada ini tidak sempat kita nikmati, tidak sempat kita manfaatkan untuk kehidupan akhirat kita. Itu pesan yang keempat dari tulisan keempat di sini yang tertera di dalam papan yang terbuat dari emas ini. Jamaah sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimat yang keberapa? Ya, berapa jamaah sekalian? Yang kelima ya. Kata Utsman, wa ajibtu liman arafan nara wa huwa yuznib. Saya heran kepada orang yang tahu tentang adanya neraka. Ada neraka, sedangkan dia masih sibuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Masya Allah. Mestinya kalau
orang tahu tentang adanya neraka, maka tentu dia akan mengerem diri, yang menahan diri dari dosa dan kemaksiatan. Karena di akhirat kelak hanya dua, ya, tempat terakhir hanya dua kan? Makanya akhirat artinya terakhir, paling akhir, surga atau al-jannah awin nar, surga atau neraka. Nah, jadi heran yang kelima adalah kepada orang yang tahu tentang neraka, tentang adanya neraka, sedangkan dia masih terus-menerus sibuk dengan melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka salah satu pesannya di sini, kalau kita ada keinginan untuk melakukan satu dosa atau satu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran hukum, maka kita ingat neraka, ingat kematian. Paling tidak itu bisa menjadi rem, meredakan itu ya. Ada salafus saleh dulu itu kalau misalnya ada keinginan, ada namanya manusia ya, ada gejolak dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang didorong oleh hawa nafsu dan kadang-kadang keluar dari rel syariat, mungkin haram. Apa yang dilakukan? Ada kiat-kiat yang mereka lakukan. Di antaranya misalnya ngambil lilin. Di antara mereka ada yang ngambil lilin. Ya, lilin dinyalakan, kemudian dimasukkan jarinya ke dalam lilin itu, di api itu. Lalu dia tahan. Ternyata tidak kuat menahan itu. Coba Bapak Ibu bisa praktekkan nanti. Ya, lilin dimasukkan dan dia tidak tahan. Lalu dia teringat, kalau saja lilin, kalau saja api dunia yang kecil, sekecil lilin ini kita tidak bisa tahan, apalagi dengan api neraka kelak. Lalu dia teringat lagi, ingat pada neraka itu. Ada lagi kiat lain jemaah sekalian. Di antara mereka kalau misalnya lalai, malas ibadah, ya kan? Ya, futur, maka dia masuk atau dia ziarah kubur. Dia pergi ke kuburan. Ya, biar teringat lagi tentang kematian. Ada yang lebih ekstrim lagi. Di rumahnya itu dibuat satu kamar khusus untuk kuburan. Tapi kuburan bohongan. Ya, dibuat seperti kuburan. Sehingga kalau dia ada terasa malas ibadah, terasa suntuk, terasa jenuh, ya, dia buka kamarnya, Masya Allah. Kira-kira ada nggak yang berani bikin rumahnya seperti itu? Ya, kalau kita ngelihat kamar kosong, pikirannya pengen dikontrakin gitu ya. Bikin kos-kosan. Itu diantara yang kiat-kiat ingat neraka, ingat akhirat. Ada juga yang ketika orang-orang di rumahnya memasang ini kayak lampu hiasan, ini kan seperti hiasan, maka dia memasang di ruang tamunya itu menggantung apa? Kain kafan. Kira-kira ada yang mau nggak? Ada yang bikin digantung di ruang tamu kain kafan. Lalu setiap dia lihat dia teringat akan kematian. Jadi pesannya tidak harus ikut seperti cara-cara mereka, tapi kita tidak boleh lupa kepada yang namanya kematian dan akhirat. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian heran yang keenam yang tertulis di dalam papan yang terbuat dari emas itu, kata Utsman bin Affan, wa ajibtu liman arafal jannah yaqinan wa huwa yastarihu bid dunya. Saya heran kepada orang yang tahu akan adanya surga, tetapi dia
hidupnya masih penuh dengan istirahat, tidak mau bekerja di dunia, bermalas-malasan. Padahal surga, modal kita masuk surga adalah amal soleh. Amal soleh didapatkan dari apa? Dari kerja, dari beramal. Maka kata beliau, heran melihat orang yang pengen masuk surga tapi malas di dalam beribadah. Itu pesannya. Maka agar kita bisa mendapatkan tiket ke surga, kita harus menjadi orang-orang yang ijtihad, mujtahid, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam beribadah kepadanya. Dan salah satu doa yang kita sering baca pada salat apa? Allahumma, ya Allah, a'inna. A'inna artinya bantu kami, tolong kami, ala dzikrika, agar bisa selalu ingat kepadamu, wa ala syukrika, dan bisa selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan bisa selalu beribadah kepadamu. Itu tiga poin yang kita tidak bisa melakukannya tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Zikir. Zikir ini gampang ya. Zikir kata gampang, ibadah yang paling gampang. Ya, ibadah yang paling gampang. Di mana saja kita bisa melakukan zikir. Tapi kalau bukan bimbingan Allah, kita nggak bisa zikir. Kadang-kadang orang ba'da salat pun nggak sempat zikir dia. Ya, ketika ba'da salat orang baca Allahumma antas salam, kalau dia bacanya apa? Allahumma lantas jalan, dia pergi ya, kabur. Ya. Kemudian yang kedua, wa ala syukrika, bersyukur kepada Allah. Ini juga kalau bukan karena bimbingan Allah, kita jarang-jarang bersyukur. Yang ada itu cuma tasyakuran. Jadi formalitas syukur kita. Padahal syukur ini sangat gampang sekali. Seperti halnya zikir, syukur pun amal yang sangat gampang, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Tapi kalau bukan karena bimbingan Allah, kita nggak bisa bersyukur. Maka kita ngelihat anggota tubuh kita saja sehat, alhamdulillah. Yang ditunggu Allah adalah ucapan syukur kita, hamdalah kita. Allah tidak minta kita membayar, Allah tidak minta kita menggantinya. Maka setiap lihat kita sehat, alhamdulillah, kita tenang, bahagia di rumah tangga kita, alhamdulillah. Ya, bisa akur suami istri, anak di rumah tangga, alhamdulillah. Karena banyak orang tidak akur di rumah tangganya. Banyak orang tidak sehat, banyak orang tidak bahagia, dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yang tertulis di dalam lembaran papan yang terbuat dari emas, kata Utsman bin Affan, wa ajibtu liman arafa asyaitana aduwan fa ata'ahu. Saya heran kepada orang yang tahu tentang setan itu sebagai musuh. Ya, setan itu sebagai musuh. Makanya yang Allah perkenalkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang syaitan bukan visualisasinya, tetapi yang Allah ajarkan kepada kita bahwa syaitan itu adalah musuh kita. Ya. Inna syaitana lakum aduun. Banyak sekali ayatnya. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Tapi apa yang sebagian kita lakukan terhadap syaitan, divisualisasikan kan? Di setiap negara di dunia ini ada saja visualisasi tentang syaitan. Dan yang paling kreatif kita orang-orang Indonesia. Ya, dari setan-setan yang paling ekonomi kelas menengah ke atas sampai ekonomi kelas menengah ke bawah. Dapat dia pocong, ya, kuntilanak. Kalau kuntilanak itu kelas menengah ke mana itu? Menengah ke bawah ya. Ya. Itu kan visualisasinya. Apa kemudian terjadi ya mas sekali? Cuma ya nakut-nakutin orang, nakut-nakutin anak kecil.
Padahal ajaran Al-Quran, setan itu adalah sebagai musuh. Maka kata Utsman bin Affan, saya heran kepada orang yang mengetahui setan itu sebagai musuh, fa'ata'ahu, lalu dia taat kepadanya. Ya, setan harus dimusuhi. Jadi kata Allah, inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, fattakhiduhu aduwan, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Karena kadang-kadang kita tahu setan itu musuh, tapi kita tidak musuhi dia, malah dijadikan teman. Kadang-kadang kita tahu ini jahat, tapi kita tidak musuhi kejahatan itu, yang kita sibuk memusuhi orangnya. Maka kadang-kadang kita benci orangnya, tapi kita ikuti perilakunya. Ya, sama dengan misalnya sekarang nih, ya, lambang setan yang paling dahsyat di dunia ini adalah Israel, ya kan? Israel ini jahatnya mungkin sudah melampaui daripada kejahatan setan. Mungkin setan juga sudah geleng-geleng kepala itu melihat. Ya. Setan masih dibacakan ayat, dibacakan ya ruqyah, masih lari, dia masih takut. Mereka tidak, justru mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ya kemanusiaan, sifat kemanusiaan yang paling minim pun mereka sudah tidak miliki. Dunia bukan hanya beberapa orang, beberapa negara yang protes, seluruh dunia. Bahkan dari dalam negara mereka sendiri protes, tapi mereka tidak indahkan. Ini syaitan Dajjal yang dihadirkan, ya, luar biasa ujiannya terhadap kita umat Islam. Nah, tetapi sebagian umat Islam malah sibuk membangun komunikasi dengan mereka. Ya, bahkan dunia Arab, negara-negara Arab itu sebetulnya sudah kompak untuk menjalin hubungan diplomatis dengan Israel ini. Ya, itu salah satu rahasia motivasi utama kenapa ya orang-orang Hamas ya di Gaza itu melakukan penyerangan pada tanggal 7 Oktober itu. Karena negara-negara Arab ini sudah beberapa waktu kemudian akan menandatangani, dan istilah Arabnya itu Tufanul Aqsa, ya, gelombang Aqsa tanggal 7 Oktober itu yang membuat, kalaupun tidak membatalkan rencana mereka, paling tidak menangguhkan. Kita harapkan mudah-mudahan mereka berpikir ulang untuk menjalin ya hubungan diplomatik dengan negara syaitan Israel ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu juga pada real kehidupan kita yang konkret, misalnya produk-produk yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia agar tidak memakai, tidak membeli tentunya, ya itu maksudnya diharamkan itu ya. Kan ada polemik juga, tidak boleh kita mengharamkan. Yang mengharamkan tidak boleh kita beli, ya, dilarang. Karena haram itu kan tidak selalu yang dimakan. Ada haram karena zatnya, seperti babi memang diharamkan karena zatnya. Ada haram karena cara mendapatkannya. Ya, ini apa ini isinya? Ini misalnya teh manis nih. Teh itu halal, tapi kalau saya dapatkan dengan mencuri, teh ini menjadi haram. Jadi ada produk tertentu dia halal zatnya, tapi karena dia ya mendukung sesuatu kejahatan, maka haram kita pakai itu. Bukan karena zatnya, tapi karena sikapnya. Ya, itu ada istilah haram yang memakai produk-produk yang mendukung Israel. Karena dengan kita memakai produk-produk mereka, ya sama dengan menjadikan teman. Jadi sama dengan kita berteman dengan setan, mendukung kekuatan setan. Dan setiap produk yang kita beli dari produk-produk yang mendukung Israel itu adalah sebagian untuk membunuh, untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza. Itu yang mereka jadikan modal membeli persenjataan, belikan bom, ya, belikan senapan dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya rabbal